wabarakatuh. Gini, sekarang kita bahas mengenai permeabilitas ruangan ya. Pengertian dari permeabilitas ruangan itu ini, perbandingan antara jumlah atau volume air yang dapat mengisi ke dalam ruang tersebut dengan volume keseluruhan dari ruangan tersebut. Jadi intinya, ruang muat, kalau misalnya kapal mengalami kebocoran, ada ruang muat mengalami kebocoran. Air pasti masuk ke dalam ruang muat. Nah, seberapa besar prosentase terhadap volume ruang muat itu air bisa masuk. Contoh misalkan ini, misalkan ada tangki kondisi kosong. Karena tidak ada apa-apa, kalau terjadi kebocoran atau diisi air, maka air itu bisa mengisi seluruh tangki itu. Berarti ambillah tangki volumenya itu 100 meter kubik. Dia kondisi kosong. Berarti tangki itu kalau bocor terisi air yang bisa masuk ke dalam ruang muat itu kan berarti 100 meter kubik kan gitu ya. Nah, sehingga apa? Ya 100% terisi. Tetapi kalau di dalam tangki itu ada muatan, ya. Jadi misalnya contohnya ini 1 meter kubik ini ya, tangki 1 meter kubik kosong. Maka bisa diisi air sebesar 1 meter kubik. Nah, sekarang kalau di dalam tangki itu ada batu kerikil atau ada muatan gitu ya. Muatan itu misalkan kerikil atau kelereng atau apa gitu ya. Dia punya volume 0,3 meter kubik. Maka air itu kan dari 1 meter kubik ruang 1 meter kubik ruang muat hanya bisa diisi berapa air? 0,7 meter kubik. Nah, itu diasumsikan kalau muatan ini tidak mempunyai daya resap dari airnya. Tapi kalau misalkan di sini volumenya 0,3 meter kubik, tapi muatannya itu adalah misalkan kapas. Nah, kapas volume 0,3 meter kubik, tapi kapas punya daya serap air. Nah, itu berarti ditambah lagi. Jadi, persentasenya bisa lebih besar. Jadi bisa 70%. Mungkin yang lebihan itu di sini. Nah, ini contohnya. Sederhana. Ini apa istilahnya? Permeabilitas ruangan di kapal ya. Itu kira-kira seperti ini. Jadi untuk ruang akomodasi itu sekitar 95%. Ya, permeabilitasnya. Kamar mesin 85%. Ruang muat 60 sampai 65%. Gudang persediaan 60%. Jadi artinya ruang muat untuk kargo ya, misalkan dia mengalami kebocoran, di situ ada muatannya, maka ada kemungkinan air itu masuk itu 60% ke dalam ruang muat itu. Kalau di kamar mesin bisa mengisi ruang kamar mesin itu sebesar 85%. Ruang akomodasi 95%. Nih. Nah, ini akan sangat berpengaruh kepada diagram kebocoran. Jadi kalau diagram kebocoran itu ini, nah yang bawah ini adalah 100%. Ya, ini 100%. Kalau 70% berarti dia itu naik. Nah, untuk membuat diagram 70% itu bagaimana caranya? Anda bisa ambillah misalkan ini ya. Misalkan posisi di sini. Nah, ini. Nah, ini posisinya nih. Ini jaraknya berapa? Ambillah misalkan ini jaraknya ini ke sini, itu 10. Kalau ini 70%, berarti 10 dibagi 0,7. Jadi berapa lah? Sehingga nanti, nah ini jadinya lebih tinggi.
Ya. Jadi yang awalnya tingginya segini, 10 dibagi 0,7, nah, berarti jadinya segini. Jadi lebih tinggi. Jadi kalau 70%, jadi 10 dibagi 0,7. Nah, kalau prosentasenya itu semakin kecil, 60%, kira-kira kurvanya semakin rendah atau semakin tinggi? Mana? Ya, jadi nanti kalau sudah dapat diagram flow doubling ini, Anda hitung, misalkan posisi kamar mesin di sini 85%. Nah, berarti Anda Anda hitung permeabilitas 80%, kurvanya gimana? Berarti nanti Anda yang ukurnya dari sini aja. Nah, dari kamar mesin itu mana ini ya? Nah, ini dari sini. Nah, sampai sini. Tingginya berapa? Kamu bagi 0,85. Ketemunya titik di sini. Terus nanti di sini juga gitu. Nah, kamu buat. Nah, ini. Oh, sorry. Sampai sini. Oke, ini tingginya berapa? Dibagi 0,85. Ketemu titik di sini ya. Nanti ini dihubungkan. Jadi kalau ada ukuran tempat-tempat tertentu baru nanti dihubungkan ketemu grafik ini. Ya, ini permeabilitas. Oke, ada yang ditanyakan. Nah, ini contohnya ini, perhitungan permeabilitas ya. Volume ruang muat 1000 meter kubik. Volume konstruksi dalam ruang muat 40 meter kubik. Volume muatan atau benda di dalam ruang muat 650 meter kubik. Tapi daya serap muatan atau benda terhadap air 60%. 60% kali 650. 390. Nah, maka besarnya permeabilitas ruangan adalah berapa? Nah, ini air bisa masuk ke sini itu berapa? 1000 dikurangi ada konstruksi berarti kurangi 40. Ada muatan kurangi 650. Ya. Jadi 1000 min 40 plus 650, tetapi ini ada daya serapnya dikurangi 390. Dibagi 1000, volume totalnya kali 100%, ketemu 70%. Berarti permeabilitasnya 70%. Nah, untuk ngitungnya caranya gimana? Nah, ini ya. Nah, misalkan Anda ngitung ini, volume ruang muat itu ini. Berapa volume ruang muat ini? Nah, ini dihitung pakai Simpson. Berapa kalikan. Ini ketemu volume ruang muat. Ya. Terus dihitung konstruksi. Ambillah misalkan ini cutting 1, cutting 2, penekar, dan seterusnya dihitung semua. Berapa ukurannya, panjangnya berapa, luas penampangnya berapa, ketemu volume. Dihitung di jumlah, ketemu volume konstruksi. Nah, misalkan hasil hitungannya itu ini tadi. Maka dia punya 70%. Oke, ada yang bertanyakan? Ayo silakan. Kalau permeabilitas mutunya nggak susah. Jadi tinggal bagi permeabilitas berapa, kalau 90% berarti bagi 9. Ya, pembagiannya berapa nanti? Jadi di flow doubling Anda, nanti dia ini ya, disesuaikan ini. Bila dibuat 9, untuk di kamar mesin 85%. Di ruang muat ambillah 60 sampai 65%. Kalau kapal tanker muatannya penuh,
Berarti permeabilitasnya berapa? 100%. Berapa? 100. 100. Kapal tanker isi muatan penuh. Maka permeabilitasnya berapa? 0%. 0%. Nah, mendekati 0%. Karena kan kalau sudah ada cairan, nggak bisa cairan masuk. Ya, apalagi minyak itu kan lebih ringan dibandingkan air gitu ya. Ya, kalau misalnya makanya dalam ruang muat itu isi air 50%. Nah, kalau kebocoran ya berarti permeabilitasnya 50%. Tetapi kalau penuh semakin kecil. Jadi kalau muatan penuh, jadi ruang muat itu terisi penuh. Nah, permeabilitasnya itu semakin kecil. Kalau kosong semakin ya 100% kosong tadi. Ya. Oke, silakan kalau ada yang tanyakan, didiskusikan, silakan. Ya. Tadi itu kapal tanker ya, Pak? Yang mendekati 0%. Oh kalau iya. Misalnya ada kebocoran. Tapi Anda hitung aja 60 untuk ruang muat 60 65 ya. Jadi nanti dibuatnya itu gini. Sesuai ini. Nah, ini. Jadi nanti dibagi gini ya. Ini yang Anda itu 100% ya. Terus nanti di kamar mesin dibuat 85% gitu ya. Di ruang muat ambillah 60 sampai 65%. Baik. 70%. Oke, ada lagi yang lain? Ini contoh Pak mau bertanya, Pak. Nah, ini. Jadi nanti digambarnya seperti ini. Ini 100%. Mio ini permeabilitas ya. Nah, ini 70%, 60%. Nah, jadi digambarkan begini. Jadi nanti Anda ukur gambarnya ini ya. Flow doubling yang kamu miliki ini Anda ukur misalkan titik di sini ini tingginya berapa? Dibagi 0,7. Nah, nanti kan lebih tinggi kan? Oh, di sini. Dan nanti Anda ukur di sini, tingginya ini di sini berapa? Bagi 0,7, oh ketemu titik di sini. Dan seterusnya nanti ada titik-titik baru dihubungkan. Jadi ini hampir sama dengan bentuknya ini mestinya. 100%. Kalau ini 85% atau 80% kamar mesin ya. Silakan, kalau ada yang tanyakan. Terus nanti dikumpulkan ya tugasnya. Halo, ada yang tanyakan? Sudah cukup. Halo? Mungkin silakan. belum ada, Pak. Belum ada. Kalau ada yang tanyakan silakan dianukan aja. Ya. Jadi silakan ditanyakan atau ditampilkan atau kerjaan Anda ditampilkan silakan dibahas bareng. Atau memang sudah paham atau mungkin belum ada masalah? Masih belum ada, Pak. Izin bertanya, Pak. Apa? Ada yang tanya? Yulfika? Izin bertanya. Iya. Oke, silakan. Ya. Jadi kalau
yang apa? Flow the blank kan yang permeabilitas 100% itu kan ada 7 titik ya Pak ya. Kalau kita gambar yang misal 60% itu berarti diukur tingginya 7 titik itu tadi. Tidak harus di 7 titik. Ya, tiap dua station Anda ukur apa? Kan tergantung dari itunya. Tergantung dari posisinya. Kalau contohnya tadi kan di kamar persen 85%. Nah, berarti kan nggak perlu di depan itu. Kamar mesin kan di belakang ya. Berarti kira-kira sampai mana kurvanya digambar. Nah, cukup di belakang. Ya, terus ruang muat. Berarti dari kamar mesin sampai ke depan. Berapa persenan gitu. Jadi tidak persis di 7 titik itu, tapi intinya itu di kurva itu. Nah, kamu ukur, kan sudah ada tinggi kan, masing-masing station itu kan juga punya tinggi, ya, load blank-nya. Misalnya kamu lebih teliti, per station kamu ukur tingginya dibagi 0,7, station ini bagi 0, nah nanti kan ketemu banyak titik, ya. Tidak harus itu, maka intinya bisa digambar kurvanya, ya. Sudah kan, sampai ini Zulfikar? Ya baik Pak, terima kasih banyak. Ya. Boleh izin bertanya Pak? Ya enggak. Iya Pak. Jadi ini nanti progresnya itu kita bikin kurva flow the blank yang kamar mesin, terus yang 100% sama yang buat ruang muat Pak. Betul. Atau sampai itu yang luasan itu Pak, arsiran Pak. Loh, flow the blank itu kan setelah kamu arsiran itu. Kemarin itu kan untuk arsiran itu untuk membuat kurva flow the blank. Tapi itu flow the blank yang permeabilitas 100%. Ya. Nah, jadi dari maaf ya, kayak ada bangunan di lantai 3 nih. Jadi gini, kamu dari, nah ini ya, saya jelaskan ini aja. Nah, kamu dari kurva integral volume sama ini yang pink ini ya, volume ruang kebocoran, dari dua kurva ini, Anda ngukur luasan-luasan ini kan, luas sama ini kan ya? Iya Pak. Ya. Di jurusan? Iya, apa? Pak, ini tadi ternyata Mbak Ayu beli konsumsi pakai uangnya sendiri, Pak. Lah. Iya sih. Gue ini tata koi jare anu bisa